Shalom BPCC, selamat pagi. Kami selalu berdoa kita semua dalam keadaan yang sempurna karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami melihat kebaikan-kebaikan-Mu membuat kami takjub Tuhan. Terima kasih karena kami sehat, karena kami kuat. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang kami nikmati sepanjang bulan-bulan ini, sepanjang minggu-minggu ini. Dan pada hari ini waktu kami beribadah Tuhan, kami mempermuliakan nama-Mu, kami menaruh hormat tertinggi kami hanya kepada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi pribadi yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tidak terasa kita telah masuk bulan Desember di tahun 2020 ini. Kesabaran saudara dan saya untuk menghadapi segala tantangan kehidupan ini menghasilkan ketekunan yang membuat kita semua tahan uji terhadap situasi yang sulit. Tetaplah percaya bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak akan mengecewakan kita semua. Kita akan beroleh dan melihat pertolongan Tuhan. Dan bila kita tinggal di dalam Dia dan melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang hidup, kita akan beroleh kasih karunia yang berlimpah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketahuilah bahwa keluarga itu merupakan lingkungan pertama yang menentukan tumbuh kembang daripada anak-anak kita. Dalam hal ini orang tua memegang peranan penting, sehingga ada kewajiban orang tua terhadap anak yang harus dilakukan, yaitu bagaimana untuk menjamin anak-anak itu selalu sehat, baik secara fisik maupun mental. Di mana kewajiban orang tua terhadap anak adalah, yaitu ada berbagai hal yang harus dilakukan oleh orang tua, yaitu untuk menjamin pemenuhan hak anak-anak tersebut di berbagai bidang. Maka orang tua harus memastikan kehidupan anak itu agar berlangsung secara layak, sehingga anak tersebut mampu menghidupi dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, jadi kewajiban orang tua terhadap anak bukan hanya sebatas masalah materi saja, namun juga hal-hal yang sifatnya spiritual atau rohani. Jadi ada kewajiban-kewajiban sebagai orang tua dalam sebuah keluarga. Salah satu contoh adalah bagaimana cara membentuk kepribadian anak itu. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Sebab keluarga itu merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak, dan disitulah ia akan belajar banyak tentang soal karakter diri sendiri. Nah, untuk itu orang tua wajib menanamkan nilai-nilai moral yang baik, yaitu lewat contoh yang baik pula, sehingga dapat diteladani oleh anak-anak kita. Orang tua wajib menjamin kehidupan emosional anak, yaitu dengan menciptakan lingkungan keluarga yang hangat dan penuh cinta kasih. Sekalipun orang tua itu pernah mengalami konflik, pertengkaran, atau perselisihan di dalam keluarganya, jangan sekalipun menunjukkan kebencian di depan anak agar kesehatan mentalnya tidak terganggu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang berikut adalah orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Selain menanamkan nilai moral yang positif, kewajiban orang tua terhadap anak juga menanamkan nilai-nilai kebenaran dari benih firman Tuhan dalam diri anak tersebut. Hal yang sederhana yang dapat dilakukan adalah mengajak anak-anak itu ke tempat ibadah, tertanam dan bertumbuh di sebuah gereja lokal setempat, dan mendengarkan renungan khotbah atau kesaksian, dan memperkenalkan Alkitab kepada anak-anak sejak dini, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kemudian hal selanjutnya adalah juga harus mengajarkan nilai-nilai sosial, di mana pendidikan sosial keluarga adalah dasar yang sangat penting bagi anak itu untuk hidup bersosialisasi. Dalam hal ini, kewajiban orang tua terhadap anak adalah menanamkan sikap menolong saudara atau tetangga yang sakit, tidak berbuat onar atau keributan, dan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, serta banyak hal yang lainnya. Nah, saya mengajak saudara sekalian untuk memperhatikan, yaitu salah satu teladan dari Maria dan Yusuf ketika mendampingi Yesus waktu menjadi anak dalam keluarga mereka. Saya mengajak saudara membaca di dalam kitab Lukas 2 ayat 41 sampai 52, yaitu tentang kisah Yesus ketika berusia 12 tahun
berada di dalam bait Allah. Ayat 41 dan seterusnya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauh, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, maka kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu sekalian, melihat di ayat 51, saya garis bawahi, yaitu Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Bukankah setiap orang tua pasti merindukan yang terbaik buat anak-anaknya? Karena itu setiap orang tua akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik buat keluarganya masing-masing. Biarlah melewati renungan firman Tuhan ini, kita semua dapat belajar beberapa teladan dan tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Seperti yang diteladankan oleh orang tua Yesus pada waktu itu. Yang pertama, sejak kecil Maria dan Yusuf itu mengajarkan teladan akan pentingnya ibadah. Kita bisa lihat di ayat yang ke-41. Orang tua Yesus pada saat itu sangat memahami bahwa tanpa pertolongan Tuhan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak mampu untuk merawat Yesus tanpa anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Banyak di antara kita sebagai orang tua menyepelekan pentingnya ibadah terhadap anak-anak kita. Betapa pentingnya semua keluarga kita itu harus tertanam dan bertumbuh tentang pengenalan yang benar terhadap nilai kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengenal kepribadian Yesus dan mengikuti jejak langkah apa yang diajarkannya, akan membuat hidup kita semua memiliki sifat dan karakter seperti Kristus, serta mengalami perubahan cara hidup kita yang selalu memuliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu setiap orang tua harusnya menyadari bahwa tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan jasmani anak saja yang membuat anak itu dapat bertumbuh dengan baik. Sebab tanpa pertumbuhan rohani dan tanpa pengenalan akan Tuhan sejak kecil, maka anak-anak itu tidak akan mampu bertumbuh dengan baik dan benar di dalam kehidupan di dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tiap orang tua bertanggung jawab memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Pada zaman Yesus, sebelum seseorang masuk sekolah pada usia 6 atau 7 tahun, orang tua mereka mengajarkan mereka tentang pengakuan iman Yahudi pada saat itu. Kita bandingkan di dalam kitab Ulangan 6 ayat 4-5 berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Anak-anak itu belajar menghafal ayat-ayat dari kitab Taurat dan ayat-ayat pilihan dari kitab Mazmur. Ya, pada saat itu juga. Maka demikian juga Maria dan Yusuf mengajarkan serta memberikan pendidikan kepada Yesus sampai dia berumur 12 tahun. Dan ini ditegaskan juga di dalam kitab Ulangan 6 ayat 6 sampai ke 7 yang berkata, Tuhan memerintahkan kita, perhatikan hal ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu dan pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dalam hal ini kita melihat yaitu mengenai orang tua yang baik akan selalu mempersiapkan anaknya untuk masuk dalam pembelajaran yang baru. Pada umur 12 tahun, remaja pria di zaman itu akan dididik langsung oleh ayahnya, agar setahun kemudian ia mampu tampil sebagai orang dewasa, sebab pada usia 13 tahun akan diterima sebagai seorang Yudaisme atau anak Taurat atau anak hukum. Maka sejalan dengan usia tersebut, Yusuf dan Maria mempersiapkan anaknya untuk memulai dan melatih tugas-tugas keagamaan sebelum pada waktunya melakukan kewajiban tugas tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya anak-anak itu diajarkan tentang pendidikan yang baik, termasuk pengajaran akan firman Tuhan, sehingga anak-anak kita dapat bertumbuh dengan baik. Hal ini menggambarkan bahwa betapa Yusuf dan Maria sangat memperhatikan akan Yesus. Bentuk perhatian seperti inilah yang seharusnya menjadi teladan bagi setiap orang tua saat ini. Sebab kebanyakan dari anak-anak sekarang itu telah rusak dalam pergaulan hidup mereka, di mana salah satu alasannya adalah karena mereka kurang mendapat perhatian dari orang tua. Apa benar Bapak Ibu sekalian? Pada akhirnya kalau kita melihat di dalam Lukas 2 ayat 40 yang berkata, Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Anak itu pun bertumbuh semakin besar dan kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Kita juga lihat di dalam Lukas 2 ayat 52 berkata, bahkan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oleh sebab itu, ketika kita mendidik anak-anak dengan benar, kita ini sedang membangun satu generasi yang benar di tengah dunia yang semakin rusak dan jahat ini. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, orang tua harus bertanggung jawab untuk memberikan pengasuhan kepada anak. Akhir dari kisah Maria dan Yusuf, yaitu setelah mereka mendapati Yesus kembali ke Yerusalem, mereka membawa pulang Yesus ke Nazaret, dan Yesus tetap hidup bersama dengan orang tuanya dan dalam pengasuhan orang tua. Oleh sebab itu penting sekali untuk dipahami bahwa setiap orang itu sekali lagi harus bertanggung jawab memberikan pengasuhan kepada anak-anak mereka, karena peran orang tua sangat besar dalam membentuk kepribadian anak-anak yang sesuai dengan kepribadian dan karakter yang sama dengan Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa keunikan Maria sampai ia itu dipilih oleh Allah Bapa sebagai ibu Yesus secara jasmani? Ada beberapa pertanyaan dalam realitas kehidupan yang terjadi dalam setiap keluarga di dunia ini, yaitu setiap kita harus menyadari mengapa engkau punya anak hanya satu. Kenapa ada anak
atau orang anaknya sampai 2 bahkan lebih. Dan kenapa orang itu berusaha ingin punya anak tetapi tidak dikasih anak? Jadi ada sebuah misteri kehidupan di dalam kehidupan ini ya saudara. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa semua itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini sesuai dengan perkenanan Tuhan. Dan itu semua juga tidak lepas daripada nilai keimanan saudara dan saya. Jadi di sini kita melihat Maria itu ketika menerima programnya Tuhan melalui konfirmasi daripada malaikat Gabriel, dia menerimanya dengan iman. Di sini kita harus mengerti juga, berapapun jumlah anak-anak kita harus dilihat dan diukur dari nilai keimanan saudara dan saya. Kalau kita punya iman sanggup dengan 10 anak, ya silakan jalankan kewajiban dan tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang tua. Yang terpenting adalah minimal setiap kita harus sadar bagaimana pentingnya melalui generasi jasmani di zaman ini muncul orang-orang yang mau melayani, mengasihi, dan hidup takut akan Tuhan. Janganlah kita punya anak banyak hanya mau dimanfaatkan saja. Jangan punya anak banyak hanya menunjukkan kalau kita ini sukses. Tetapi kalau kita mau punya anak, bagaimana melalui anak-anak itulah nanti kelak boleh kita persembahkan kepada Tuhan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang melayani dan mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita telah melihat yaitu satu sosok yang bernama Maria, yang berperan dalam penggenapan rencana Tuhan sehingga Mesias dihadirkan di dalam dunia ini, di mana setiap Natal dirayakan, nama Maria ini hampir jarang disebut. Ibarat sinetron, Maria ini adalah pemeran utama selain Tuhan Yesus. Ini menarik untuk diperhatikan. Apa yang menarik daripada diri Maria? Maria itu adalah gadis dari Nazaret. Ia masih perawan, masih muda belia. Mengapa Tuhan memilih Maria menjadi ibu Tuhan Yesus? Tidak pernah ditunjukkan dalam Alkitab kalau Maria itu berwajah cantik atau memiliki penampilan lahiriah yang menarik. Tidak juga ditunjukkan spesifikasi dari keberadaan Maria ini. Tetapi Tuhan memilih Maria. Maka pasti ada sesuatu yang luar biasa yang membuat ia dipantaskan untuk dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan yang agung, menjadi ibu Mesias, yaitu Yesus Sang Juru Selamat dunia. Kalau kita melihat perjumpaan antara Maria dan malaikat yang diutus oleh Tuhan, yaitu Gabriel, yang memberitahu bahwa ia akan hamil, Maria mengatakan bahwa ia belum menikah. Sehingga bagaimana mungkin ia bisa hamil? Tapi malaikat mengatakan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Dan tentu saja Maria tidak bisa mengerti bagaimana ia bisa hamil. Malaikat menjelaskan bahwa Roh Kudus akan turun atasnya dan menaungi Maria. Apa jawaban Maria, saudaraku? Ia menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari perkataan inilah kita bisa menimbang atau mengukur wanita macam apakah Maria ini. Sebab seseorang tidak bisa tiba-tiba mendadak menjadi baik atau menjadi jahat. Tentunya harus ada proses kehidupan yang dijalaninya. Maka kalau Alkitab mengatakan demikian, ini pasti perkataan yang tidak jauh dari hidup keseharian Maria. Perkataan yang menyatakan bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Memang melekat menjadi gaya hidup, menjadi bahasa hidup atau irama jiwa Maria setiap hari. Sebab Maria itu diperhadapkan pada satu pilihan yang sangat sulit. Hamil tanpa pernikahan, ini sangat berat. Memang biasanya kalau orang tersudut dalam satu masalah, gelisah dan galau dalam satu tekanan, pikirannya menjadi tidak normal.
Tapi kalau dalam keadaan tersebut ia bisa mengatakan demikian, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Tentu hal ini tidak bisa muncul secara tiba-tiba di dalam pikirannya. Ini juga pasti bukan suatu kebetulan. Tapi begitulah bahasa jiwa Maria. Ia seorang yang menghayati dan menyadari bahwa dirinya itu adalah hamba Tuhan. Jadi kita bisa mengerti mengapa Maria itu bisa menerima realitas kehamilannya. Padahal dengan kehamilannya ia itu menghadapi resiko yang sangat tinggi, yaitu kehilangan Yusuf bisa. Ya, kehilangan impian pesta pernikahan atau bulan madu, kehilangan masa depan, dan lagi ia akan dikategorikan orang yang berzina dan dihukum dengan cara dilempari batu sampai mati atau dirajam sampai mati. Adalah wajar jika dalam keadaan demikian Maria itu menjadi limbung, menjadi bingung, menjadi aneh. Tetapi dalam situasi yang demikian kritis, Maria bisa berkata, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih, ini adalah suatu kesadaran yang luar biasa. Ia menyadari bahwa dirinya adalah budaknya Tuhan. Bukan budak siapa-siapa dan juga bukan budak dirinya sendiri. Kalau Maria itu berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, merupakan pilihan yang luar biasa. Tuhan itu memilih Maria. Di satu pihak adalah kasih karunia, tetapi di pihak lain Tuhan juga melihat Maria itu adalah pribadi yang pantas menerima kasih karunia. Ia memiliki kapasitas untuk memanggul dan memikul kasih karunia itu. Tuhan itu berdaulat untuk memilih orang-orang yang dilibatkan dalam rencana agungnya. Dari pihak Allah itu adalah kasih karunia. Dari pihak manusia adalah kapasitas setiap individu, saudara, untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Inilah yang Tuhan juga inginkan dalam hidup saudara dan saya. Kapasitas diri utama yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa dipakai oleh Tuhan adalah penundukan diri yang mutlak atau total submission atau ketaatan yang tidak bersyarat. Dari kalimat jadilah padaku menurut perkataanmu itu nyata merupakan penundukan diri yang mutlak dari Maria. Maria tidak berkata, baik Tuhan, aku taat, tapi lindungi aku. Atau ia berkata, baik Tuhan, tapi jangan sampai aku kehilangan Yusuf. Atau baik Tuhan, biar semuanya ini dapat dilalui dengan baik, jangan sampai aku dilempari batu. Maria tidak berkata begitu. Ia hanya berkata kepada malaikat itu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Titik, itu saja. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbeda dengan suasana yang terjadi pada zaman ini. Banyak orang menuntut Tuhan untuk memenuhi apa yang mereka kehendaki, menggunakan nama Tuhan Yesus supaya keinginan dan cita-citanya dipenuhi. Ini terbalik, kontras sekali, sangat ironis sekali. Seharusnya berurusan dengan Tuhan itu berarti kita semua harus membuka diri untuk diatur dan dikuasai Tuhan sepenuhnya, bukan sebaliknya Bapak Ibu sekalian. Demi tugas yang diemban dan dipikulnya, maka Maria tidak menghiraukan nyawanya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Saudaraku sekalian, ia tidak lagi datang sebagai bayi kecil yang tidak berdaya, tetapi ia akan datang disertai malaikat-malaikatnya dan para orang kudusnya. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menyambut dia? Masih banyak orang yang harus dilayani dan diselamatkan. Maka dari itu saudaraku sekalian, dicari orang-orang seperti Maria yang bisa memfasilitasi kehendak Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan. Banyak jiwa yang harus diselamatkan Bapak Ibu sekalian.
Tapi siapa yang akan melayani mereka? Siapa? Yaitu seharusnya saudara dan saya. Yaitu kalau kita memiliki pribadi seperti Maria yang memiliki pengakuan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Yaitu orang yang memiliki penundukan diri secara total, tidak memikirkan bagaimana nasibnya nanti, asalkan rencana Tuhan digenapi. Maukah saudara seperti itu? Mendengar dan mengatakan kebenaran ini sangat mudah, dan kita juga dengan mudah mengatakan amin. Tetapi untuk melakukan kebenaran ini adalah sesuatu yang benar-benar sangat sulit, Bapak Ibu. Bahkan mustahil. Namun kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan saudara dan saya untuk melakukannya. Asal dengan tulus hati kita berkata kepada Tuhan, apapun yang Engkau kehendaki, biarlah itu terjadi dalam hidupku, sebab aku ini adalah hamba-Mu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Maria dan sebagaimana seorang hamba, hendaklah kita ini bercermin dan mengikuti teladan seperti Rasul Paulus yang tertulis di dalam kitab Kolose 3 ayat 23 sampai ke 25 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 kita baca juga, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tidak ada motivasi yang kuat, teguh, memberi arahan dan tuntunan ke jalan yang benar, dan terus memberi semangat juang yang gigih seperti motivasi yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat di Kolose. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku sekalian yang terkasih, Paulus ini menempatkan dirinya sebagai orang yang benar-benar sudah dibeli oleh Kristus dengan harga yang mahal dan sudah lunas dibayar dengan darah Kristus. Oleh karena itu, ia dapat mengatakan bahwa hidupnya kini tidak lagi untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus yang tinggal di dalam dirinya. Di dalam nasihatnya ia mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dengan segenap hati, bukan untuk orang lain atau untuk diri sendiri, melainkan untuk Tuhan. Itulah konsep dasar Paulus di dalam melayani Tuhan yang harus kita tiru. Bahkan di dalam menjalani seluruh hidupnya, ia menyadari bahwa hidup ini adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Tanggung jawab hidup pada akhirnya bukan kepada manusia, melainkan kepada Tuhan yang telah menebusnya dari hukuman dosa. Demikian pula dengan hidup saudara dan saya. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jika saudara dan saya melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, kita tidak akan mudah kecewa atau kepahitan sekalipun orang lain tidak menghargai sesuatu yang kita sudah kerjakan bagi mereka. Jika kita menyadari dalam keseharian hidup ini bahwa jika kita mengasihi pasangan kita maupun sesama, kita ini melakukan seperti untuk Tuhan, Bapak Ibu. Bekerja seperti untuk Tuhan, belajar seperti untuk Tuhan, maka kita tidak akan kesulitan untuk melakukannya. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu telah terlebih dahulu dalam melakukan kebaikannya kepada kita. Kita ini melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, baik itu pekerjaan, pelayanan, studi,
hidup berkeluarga, ibadah dan sebagainya. Bukan dengan keluh kesah, bukan menggerutu atau bersungut-sungut. Kerjakan setiap tugas atau pekerjaan kita dengan sepenuh hati dan tidak gerundel, bahasa Jawanya, ya, dalam hati. Artinya bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga khususnya dalam hal pelayanan. Kita pun melakukannya sebagai hal yang rutin, biasa-biasa tanpa semangat. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umatnya bagaimana ia melakukannya segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapa dikerjakannya dengan sepenuh hati, meski harus melewati segala penderitaan yang sangat hebat, bahkan sampai harus mati di kayu salib. Kalau hari ini saudara dan saya diingatkan oleh firman Tuhan untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan dan ajarkan itu, berarti saudara dan saya juga harus mau melakukannya. Ingatlah firman Tuhan berkata, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu kembali. Tuhan memberikan kami pencerahan. Tuhan memberikan kami pewahyuan baru. Biarlah kami boleh tetap setia untuk menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan. Apa yang bisa kami kerjakan, kami mau mengerjakannya dengan sepenuh hati kami. Terima kasih buat kapasitas, buat karunia yang Tuhan titipkan kepada kami seluruh umat Tuhan. Biar kami mengerjakannya dengan serius, dengan kesungguhan hati. Segala sesuatu yang kami kerjakan untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Kau yang memampukan kami, setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau menolong kami, memberi kekuatan baru untuk dapat melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua saudara, seluruh keluarga kami dimanapun berada. Kami mengucap syukur sebab kasih karunia-Mu berlimpah atas kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk suara gembala pada minggu ini kepada Pastor Peter Seniawan Sanyoto. Biar kiranya pesan firman Tuhan suara gembala pada hari ini akan menguatkan kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dan sepanjang bulan ini. Setelah ibadah raya, Papa Mama dapat menolong anak-anak untuk dapat mengikuti ibadah Abah Kids online di channel yang sama. Adik-adik jangan lupa ya, di channel Ada Jawaban TV. Teman-teman pemuda-pemudi, hari Sabtu TDG via Zoom akan tetap dilakukan. Teman-teman pemuda-pemudi yang luar biasa dapat mengikuti ibadah online ini di link yang akan di-sharing di media sosial TDG. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account yang di bawah ini. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Kami tetap bersemangat untuk menyapa Anda dan berjumpa dengan Anda segera. Sampai jumpa di ibadah raya minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon kasih karunia dan pertolongan Tuhan untuk saudara dan saya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami boleh melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu peduli akan kami. Setiap pribadi, setiap keluarga, setiap daripada kami Tuhan. Kami boleh ditolong, kami boleh disertai, dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh percaya akan Tuhan sebab Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan memberkati semua saudara. Kami percaya dimanapun kami berada dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa selalu menyertai, mendampingi dan juga menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbumu, dalam segala usahamu. Memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan akan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan hidup melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama, kita menerima anugerah Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera dan sukacita dari Bapa surgawi, kasih setia, kebaikan dan anugerah daripada Tuhan Yesus berlimpah-limpah di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang memimpin langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. God bless you all.